Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Mary Lapasau, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah tes dan pengukuran PBSI. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai penilaian berbasis kompetensi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Ibu Hajah Sumariah, lalu ada Ibu Eka Indahsari, dan ada saya sendiri yaitu Dedi Irawan. Mari teman-teman kita simak apa saja yang akan kelompok 2 bahas pada pemaparan materi kali ini. Adapun materi pembahasan yang akan kelompok kami paparkan yaitu A. Pengujian berbasis kompetensi. Di sini ada 7. Yang pertama, kompetensi inti lulusan. Yang kedua, pengujian berbasis kompetensi dasar. Yang ketiga, pengembangan indikator. Yang keempat, penjabaran indikator ke soal. Yang kelima, sistem pengujian berkelanjutan. Yang keenam, penilaian proses. Dan yang ketujuh, validitas dan acuan kriteria. Materi selanjutnya yaitu yang B, tujuan dan keluaran pembelajaran. Di sini akan dibahas mengenai tujuan pembelajaran dan keluaran hasil belajar. Kategori keluaran belajar versi Bloom. A. Pengujian berbasis kompetensi. Kompetensi inti lulusan. Ini pembahasan kami yang pertama mengenai kompetensi inti lulusan. Kompetensi inti lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengujian berbasis kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimum yang harus dimiliki siswa dan dapat dijabarkan langsung dengan mengacu pada standar kompetensi. Kompetensi tersebut dikembangkan mulai dari penentuan standar kompetensi, kompetensi dasar, pengembangan silabus, dan sistem pengujian yang berbasis kompetensi dasar. Penerapan pendidikan berbasis kompetensi dasar bertitik tolak dari kompetensi bidang studi yang harus dimiliki oleh siswa. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan indikator. Apa sih indikator itu? Indikator merupakan penjabaran langsung dari kompetensi dasar. Satu kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi 2 sampai 5 indikator. Indikator merupakan karakteristik, ciri perbuatan, atau tanggapan yang dapat ditunjukkan oleh siswa berkaitan dengan kompetensi dasar yang dimaksud. Indikator berisi kata kerja operasional yang merupakan petunjuk tingkah laku siswa sebagai bukti hasil belajar mereka. Contohnya, kompetensi dasarnya membaca dan menunjukkan makna lugas sebuah puisi. Sedangkan indikatornya menunjukkan makna lugas puisi berjudul, atau bisa juga memparafrasekan puisi yang berjudul Materi yang keempat yaitu mengenai penjabaran indikator ke soal. Penjabaran indikator ke dalam butir-butir soal dilakukan dengan mempertimbangkan kata kerja operasional,
yang digunakan sehingga mengacu pada tingkah laku yang dapat ditunjukkan oleh siswa setelah mengikuti pelajaran. Contoh kata kerja operasional tersebut adalah menunjukkan, mengungkapkan kembali, menuliskan, dan lain-lain. Contohnya, siswa dapat mengungkapkan kembali secara lisan teks drama yang sudah dibacanya. Artinya, siswa dituntut untuk mengubah teks drama yang dibaca dalam bentuk dialog atau percakapan secara lisan. Materi yang kelima yaitu mengenai sistem pengujian berkelanjutan. Sistem pengujian berkelanjutan adalah sistem pengujian yang dilakukan dengan mengujikan seluruh indikator ke dalam bentuk soal-soal dan hasilnya dianalisis untuk mengetahui kompetensi dasar yang sudah dikuasai dan belum dikuasai oleh siswa secara klasikal. Materi yang secara umum masih menjadi kesulitan siswa harus diulang pembelajarannya sehingga siswa mampu mencapai penguasaan minimal. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang lebih menekankan kepada penggunaan bahasa dan meningkatkan daya apresiasi, indikator yang dikembangkan lebih banyak mencakup tuntutan untuk kerja bahasa dan sastra baik secara aktif, reseptif maupun aktif produktif. Materi yang keenam yaitu mengenai penilaian proses. Penilaian proses merupakan bagian terpenting dari penilaian berbasis kompetensi dalam rangka mengetahui kemajuan belajar siswa. Jadi, penilaian dilakukan terhadap seluruh indikator dalam kompetensi dasar dan pada indikator tertentu dapat diujikan dalam proses pembelajaran jika memungkinkan untuk dilakukan di tengah proses pembelajaran. Penilaian proses sering disebut sebagai penilaian kelas, classroom assessment, yaitu penilaian yang dilakukan di kelas ketika pembelajaran berlangsung untuk memperoleh informasi tentang tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sedang diajarkan atau yang sedang berlangsung. Materi yang keenam yaitu tentang validitas dan acuan kriteria. Sebagai sebuah alat ukur capaian pembelajaran, alat evaluasi harus memiliki kadar validitas yang baik agar informasi tentang peserta didik yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Validitas yang harus dipenuhi dalam tes hasil belajar adalah validitas isi, mencakup deskripsi bahan ajar, kisi-kisi pengujian, dan telaah butir soal. Materi selanjutnya yaitu yang B, tujuan dan keluaran pembelajaran. Yang pertama, tujuan dan keluaran pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Tujuan dan keluaran pembelajaran adalah dua hal yang erat berkaitan. Tujuan pembelajaran akan menentukan hasil keluaran pembelajaran. Semakin tinggi kadar pencapaian tujuan, berarti semakin tinggi pula kualitas keluaran. Materi selanjutnya yaitu materi yang kedua, kategori keluaran belajar versi Bloom. Bloom membedakan keluaran belajar ke dalam 3 kategori. Yang pertama, ranah kognitif. Yang kedua, ranah afektif. Dan yang ketiga, ranah psikomotorik. 3 ranah tersebut dipakai dalam kurikulum di Indonesia. 3 ranah tersebut wajib untuk diimplementasikan ke dalam tujuan pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai soal pengukuran kinerja berpikir. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, soal berpikir jenjang hafalan. Yang kedua, soal berpikir jenjang pemahaman. Yang ketiga, soal berpikir jenjang penerapan. Materi yang keempat yaitu mengenai soal pengukuran kompetensi jenjang berpikir kompleks.
Itu ada soal berpikir jenjang analisis, soal berpikir jenjang sintesis, dan soal berpikir jenjang evaluasi. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita telah sampai pada bagian akhir presentasi. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas mengenai materi penilaian berbasis kompetensi. Sebelum kami tutup, saya akan memberikan sebuah pantun untuk teman-teman sekalian. Dari Jakarta ke Surabaya, malam hari baru berangkat. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga bisa bermanfaat. Baik, mungkin hanya ini yang kami paparkan. Jika teman-teman sekalian ada yang belum memahami materi, teman-teman bisa lihat di makalah yang sudah kami kirim di WhatsApp group. Dan bisa juga nanti ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali ke WhatsApp group ya teman-teman. Terima kasih.